Halo, terima kasih untuk menonton video ini dan selamat datang di Jumanto Channel. Sepertinya kurang afdol rasanya kalau malam Jumat tidak ngomongin sesuatu yang horor. Jadi sesuai judul yang sudah kamu baca, saya akan menarasikan sepenggal kisah mencekam Sewu Dino. Dan nantinya di akhir cerita akan ada pembahasan mengenai apa yang dinarasikan tersebut. Bantu doa ya, kalau lagi ngomongin hal begitu, selalu datang gangguan. Pernah kejadian yang pas bikin video ngomongin Mbah Atin, itu harus mengulang berkali-kali, bahkan sampai dilanjutkan lain hari, karena situasi yang semakin gak kondusif ngomongin si Mbah Atin itu. Bagi yang baru gabung di channel ini dan yang belum nonton video Mbah Atin, linknya ada di pojok atas ya. Kita balik ke Sewu Dino. Sewu Dino adalah sebuah cerita yang viral dari utas Twitter dan merupakan narasi yang ditulis oleh Simple Man. Selain KKN di Desa Penari, ini adalah cerita dari Simple Man yang enggak kalah membuat bergidik. Sewu Dino atau Santet 1000 Hari. Karena kebanyakan cerita yang ia ceritakan terinspirasi dari kisah nyata, maka cerita kali ini enggak kalah menyeramkan dari kisah KKN Ayu dan kawan-kawannya. Inilah sepenggal kisah Sewu Dino yang bercerita tentang santet yang paling berbahaya di sebuah daerah di Jawa Timur. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bantu channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari Jumanto Channel. Juga bantu share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman semua ya. Kisah Sewu Dino ini berawal ketika Sri tengah mencari pekerjaan demi keluar dari jerat kemiskinan. Ia bertemu dengan pekerjaan dengan gaji yang besar, meskipun ia tidak tahu tugas apa yang harus ia kerjakan. Berawal dari mencari pekerjaan, Sri, Dini, dan Erna masuk ke rumah seorang ibu yang bernama Kembang Krasa. Pada awalnya, mereka mengira bakal kerja sebagai pembantu, namun ternyata tidak sepenuhnya begitu. Hal ini terasa janggal karena Sri saja ditawari gaji 5 juta per bulan, padahal saat itu masih tahun 2001 dan ia cuma minta 700.000 rupiah. Pekerjaan apa yang akan mereka lakukan? Karena ternyata mereka bertiga punya kesamaan, yaitu lahir di Jumat Kliwon. Setuju dengan perjanjian tersebut, Sri, Dini, dan Erna dibawa ke tengah hutan lebat yang ada sebuah gubuk yang cukup bikin bulu kuduk merinding. Mereka disambut oleh kakek tua renta bernama Mbah Tamin. Mereka pun dijelaskan tugasnya, yakni merawat seorang gadis bernama Dela. Namun kondisi Dela cukup mengenaskan dan berbau amis. Dela berada di dalam keranda mayat yang dibikin dari bambu kuning. Badannya penuh nanah dan borok, serta perutnya buncit. Tugas paling dasar adalah memandikan Dela dan mengganti bajunya dengan syarat tangan dan kakinya diikat. Meskipun mereka mual ketika harus melakukan pekerjaan ini, namun karena sudah ada perjanjian sebelumnya, jadi mereka harus menerimanya. Suatu hari, Mbah Tamin mau pergi sebentar. Ia berpesan agar Sri tidak membukakan pintu, baik siapapun yang mengetuk pintunya. Saat Sri memandikan Dela, ia lupa mengikat tangan dan kakinya. Dela pun bangkit dan bilang, "Kalian semua akan mati. Gak lama lagi waktunya." Erna dan Dini kaget
dan membantu Sri mengikat kakinya lagi. Gak lama kemudian, ada gedoran pintu kencang. Ia ingat kalau jangan sampai bukain pintu. Semakin kencang gedorannya, namun Erna tiba-tiba segera membuka pintu. Dan benar, Mbah Tamin yang ada di hadapannya langsung masuk. Mbah Tamin pun malah membuka ikatan Dela dan mengelus-elus seolah Dela anaknya. Mbah Tamin lalu mengajak Sri keluar dan menunjukkan bahwa di sekeliling rumah itu ada ratusan atau ribuan makhluk gaib yang telah mengepung. Ada yang setengah badan, muka hancur, dan berbagai jenis makhluk lainnya. Keesokan paginya, Sri yang makin penasaran heran ketika paginya Mbah Tamin datang. Ternyata Mbah Tamin tadi malam tidak pulang. Makhluk yang menyerupai Mbah Tamin sudah tidak ada lagi di kamar. Kamar Mbah Tamin sudah diacak-acak dan ada batu nisan bertulis keluarga Atmojo. Mbah Tamin pun marah karena makhluk asing masuk ke rumahnya. Sri menjadi curiga bahwa yang melakukan santet adalah Mbah Tamin itu sendiri. Ia pun mencari tahu di kamar dan di hutan sekitar situ. Suatu malam, Mbah Tamin pamit untuk pergi dan balik lusa. Ia kembali berpesan, jangan bukakan pintu dan jangan lupa mengikat kaki dan tangan Dela. Sri punya kesempatan untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria tua itu. Ketika malam, Dela bangun dan bikin Sri kaget. Dia meminta Sri untuk pergi ke pohon beringin di hutan untuk mengambil kotak di bawah pohon tersebut. Paginya, Sri menemukan pohon beringin besar dan ia menemukan batu nisan bertuliskan Dela Atmojo. Atmojo sendiri adalah nama keluarga Dela. Ia berpikir Dela telah mati. Lalu ia gali dan menemukan sebuah kotak berisi pasak jagor atau boneka santet yang dililit sama rambut. Ia semakin yakin santet ini adalah kerjaan Mbah Tamin. Boneka santet lalu dibawa ke dalam rumah. Saat Dini memandikan Dela, Dela menggigit telinga Dini hingga berdarah-darah. Lalu Dela bilang kepada mereka, waktu kalian gak banyak lagi, 1000 hari sudah sebentar lagi. Dela lalu kabur ke dalam hutan. Sri pun menyusul untuk mencari Dela dan membawa pulang Dela. Di hutan, Dela mengatakan kepada Sri bahwa siapapun yang melepas rambut di boneka santet itu, santetnya akan berpindah ke dia. Dan benar saja, Erna ditemukan mati dengan kepala retak karena ia menemukan boneka itu di kamar Sri. Lalu ia lepaskan lilitan rambut serta membantingnya ke lantai. Erna meninggal dunia dengan muntah darah. Setelah kematian Erna, Sri dan Dini dibawa pindah ke sebuah rumah tua yang suasananya serem banget. Mereka pengen mundur, tapi takut kalau malah jadi korban selanjutnya. Akhirnya, mereka lanjut kerja di sana. Singkat cerita, Dela bisa disembuhkan dengan syarat boneka santet satu lagi harus ditemukan. Hal ini agar bisa membalas santet ke pelaku santet yang disebut-sebut sebagai keluarga Kuncoro. Setelah boneka satu lagi ditemukan oleh Mbah Tamin dan Dini, lalu diadakanlah sebuah ritual. Mbah Tamin menggali 3 liang lahat untuk Dela, Dini, dan Sri. Setelah masuk ke liang, Sri merasakan sakit yang sangat parah. Sakit yang paling hebat, serasa dicabik-cabik dan nyawanya seolah mau lepas. Ia juga mendengar teriakan Dela dan Dini. Saat ritual itu, muncul 2 makhluk mengerikan. Yang satu berwujud perempuan tanpa kaki dan berlidah panjang.
bernama Sengarturih dan laki-laki dengan kaki panjang bernama Banarogoh. Suara Sri menggelegar, mereka sama-sama berteriak. Namun ada suara lain yang ia dengar, suara seorang lelaki. Ia tidak hanya berteriak, ia mencaci maki dengan suaranya yang gemetaran. Sebuah suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya. Itulah si pengirim santet, keluarga Kunchoro. Pada akhirnya, Sri mengetahui kalau sebenarnya bukanlah keluarga Atmojo yang disantet, melainkan keluarga Atmojo lah yang jadi pelaku santetnya. Setelah kejadian mengerikan tersebut, Sri mengetahui kalau ternyata Jumat Kliwon bukanlah weton yang sama dengan Dela, melainkan weton yang sama dengan Kunchoro, keluarga yang menyantet keluarga Atmojo. Sehingga di balik yang sedang terjadi sebenarnya, Sri tahu kalau Kunchoro lah sebenarnya yang disantet oleh keluarga Atmojo. Kunchoro, nama keluarga yang semuanya sudah Mbah Kembang Krasa habisi. Dan untuk membalasnya, Kunchoro sampai rela menggadaikan nyawanya biar keluarga Atmojo menerima balasan. Sengarturih dan Banarogoh adalah peliharaan Mbah Kembang Krasa yang dijadikan alat untuk menghabisi semua keluarga Kunchoro. Tapi rupanya keturunan terakhirnya bisa menangkap Banarogoh, lalu menggunakannya agar Sengarturih bisa menyiksa Dela. Ketika Sri bilang ke Mbah Kembang Krasa, ia pun kaget, lalu bilang begini kepada Sri, "Kamu pengen mati sekarang atau mati di rumah dulu? Tenang, nyawamu terlalu berharga karena sudah membantu selama ini. Coba kalau dengar dalam bahasa Jawa, pasti lebih mengerikan." Kita persingkat lagi ceritanya. Setelah ritual, malam itu pula Sri diantar pulang dan diantar supirnya Mbah Kembang Krasa. Di luar dugaan, supirnya bercerita ke Sri kalau dia yang memasang boneka santet ke keluarga Kunchoro. Sampai mereka meninggal semua. Semua itu dilakukan di bawah ancaman Kitarmin, yang ternyata sopir itu dulunya ia kerja kepada Kunchoro, namun berkhianat pindah ke keluarga Atmojo. Keluarga Kunchoro dikenai santet Sewu Dino, yang artinya santet yang bikin satu keluarga meninggal dalam 1000 hari. Beberapa hari setelahnya, di depan rumah Sri, ada segepok uang yang banyak sekali jumlahnya. Oleh Sri, uang tersebut malah dibuang, mengingat dia ingin lepas dari urusan mistis keluarga tersebut. Namun, benarkah Sri sepenuhnya lepas dari urusan mistis dua keluarga tersebut? Jika kita membaca cerita tersebut di akun Twitter Simpleman, alur ceritanya lebih detail dan seram, dan akhir ceritanya akan bikin kita terkejut karena ada plot twist di sana. Di Jawa sendiri, ada berbagai macam ilmu hitam, mulai dari santet, tenung, tumbal, pesugihan, serta hal-hal mengerikan lainnya. Sewu Dino atau yang disebut santet 1000 hari ini adalah satu di antaranya. Namun, kalau kita mencoba mencari berbagai referensi yang ada di Google, pasti tidak menemukan secara pasti mengenai jenis santet ini. Berdasar pada cerita Simpleman, Sewu Dino merupakan santet yang paling berbahaya di Jawa Timur. Mengapa? Karena saat terkena santet ini, satu garis keturunan akan langsung musnah semuanya. Tak akan ada nyawa yang tersisa. Mengapa Sewu Dino ini disebut sebagai santet yang paling berbahaya? Karena sekalinya musuh mengirimkan santet ini, maka ia akan menyerang sebuah keluarga dengan membantai semua keturunannya dalam 1000 hari.
Jadi, santet akan berjalan dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Jika berhasil, maka semua keluarga yang menerima santet akan musnah dan mati satu persatu. Dalam cerita Sewu Dino ini, semua dijelaskan dengan alur dan bantuan para tokoh di dalamnya. Dalam Sewu Dino, Simple Man menyampaikan kisah dari narasumber seorang pembantu bernama Sri yang pernah bekerja untuk orang kaya bernama Mbah Kembang Krasa. Di saat itu, tahun 2001, Sri hanya meminta gaji 700.000 saja, namun malah ditawari uang 5 juta rupiah per bulan. Namun, tugas Sri juga mempertaruhkan nyawa. Ia harus menjaga keturunan terakhir dari keluarga Mbah Kembang Krasa atau keluarga Atmojo yang sedang sakit karena disantet dengan lokasi di tengah hutan belantara. Kalau di cerita KKN di Desa Penari, adalah Badara Wuhi yang menjadi sosok paling mengerikan. Maka dalam santet Sewu Dino ini, ada sepasang makhluk yang disebut dengan Sengar Turih dan Banarogoh. Mereka inilah yang bertugas menghabiskan semua keluarga dalam satu garis keturunan tanpa sisa. Singkatnya, Sengar Turih dan Banarogoh adalah pasangan jin yang dipelihara oleh pemilik santet. Di akhir cerita, salah satu tokoh bercerita kalau hampir setiap orang yang kaya raya, mereka pasti punya pegangan. Pegangan adalah peliharaan yang mengacu kepada makhluk alam lain yang melanggengkan kekayaan itu. Terutama jika mereka tinggal di rumah besar, namun seperti tak ada kehidupan di dalamnya, tak pernah dikenal oleh tetangga, punya kehidupan tertutup dan penuh misteri. Namun, ini juga tak bisa dipukul rata ya, karena memang ada orang kaya karena kerja keras dan tidak memiliki hal-hal mistis seperti itu. Sejauh ini, masih belum diketahui dengan pasti apakah santet Sewu Dino ini memang ada atau hanya fiksi belaka. Karena selain cerita yang dinarasikan oleh Simple Man, sangat sulit menemukan referensi dan cerita lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga berikan komentar sebagai bentuk support ke Jumanto Channel supaya dapat menghadirkan video yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.